Bab 204. Kompetisi bela diri I. Skyler tertawa terbahak-bahak, sampai membuat seisi keluarga Jiang gempar. Dan yang membuat semua orang terkejut adalah, apa yang terjadi pada leluhur mereka ini. Apa dia sudah gila? Besok lusa adalah hari kompetisi bela diri dengan keluarga Hou. Seluruh anggota keluarga Jiang sangat kebingungan. Semua orang tahu bahwa ini adalah sebuah bencana besar bagi keluarga Jiang mereka. Sungguh sangat sulit jika ingin menang. Namun tiba-tiba, leluhur tua mereka malah tertawa terbahak-bahak dengan penuh semangat. Orang-orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi itu. Mereka berpikir bahwa leluhur tua mereka itu sudah gila karena tekanan ini. Tuhan memberkati keluarga Jiang apanya? Ini namanya kesialan memberkati keluarga Jiang. Para anggota keluarga Jiang yang memang tidak banyak berharap itu pun semakin merasa putus asa. Semua orang berlari ke arah halaman belakang. Tapi hanya berani berdiri di luar pintu halaman. Tanpa persetujuan leluhur. Mereka tidak berani masuk ke dalam sembarangan. Zaki juga ke sana. Seorang pria paruh baya bertanya, "Pak, apa yang terjadi pada kakek?" Pria paruh baya itu bernama Chandler Jiang. Dia adalah putra pertama dari Zaki Jiang. Juga merupakan sebuah fondasi yang penting dalam generasi paruh baya di keluarga Jiang saat ini. Zaki tidak menjawab pertanyaannya. Dan malah memerintahkan, "Kalian semua tunggu di sini. Tidak ada yang boleh masuk dan mengganggu leluhur tua kalian." Suaranya sedikit gemetaran. Ekspresi wajahnya penuh semangat. Dan yang paling membuat Chandler dan yang lainnya tercengang. Kenapa bahkan ayahnya memasang ekspresi wajah yang sangat gembira. Zaki tidak mempedulikan anak-anak muda itu. Ia berjalan masuk ke halaman belakang dengan penuh semangat. Louis ikut di belakangnya. Namun baru saja ia berjalan satu langkah, ia langsung mendengar Chandler membentaknya. "Apa yang kau lakukan? Kau bukan anggota keluarga Jiang." Semua perhatian mereka tadi tertuju pada halaman belakang. Oleh karena itu mereka sama sekali tidak memperhatikan Louis yang berjalan di belakang Zaki. Sekarang mereka baru menyadari wajah asing ini. Belum sampai Louis berkata apa-apa, Zaki langsung membentaknya. "Tidak sopan. Jangan bersikap tidak sopan terhadap senior Lu." "Senior Lu." Seluruh anggota keluarga Jiang pun tercengang. Orang semuda ini disebut senior oleh tuan besar. Belum sampai kebingungan mereka terjawab. Zaki pun berkata pada Louis dengan sangat sopan, "Silakan masuk, senior Lu. Ayah pasti sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Anda di dalam." Louis mengangguk, lalu mengikuti Zaki masuk ke halaman belakang. Meninggalkan seluruh anggota keluarga Jiang lainnya terpaku di tempat. Putra kedua keluarga Jiang, Charlie Jiang, berkata, "Kakak pertama, kakek dan ayah sebersemangat ini. Menurutmu apakah karena tingkat kultivasi kakek berhasil menerobos tingkat baru?" Mendengar pertanyaan itu, seluruh anggota keluarga Jiang pun gemetaran. Dalam situasi seperti ini, sepertinya hanya itu kemungkinan yang terjadi. Oleh karena itulah tuan besar dan leluhur tua sangat bersemangat. Tidak mungkin mereka berdua gila di waktu bersamaan kan? Rosa Jiang juga berkata, "Kurasa apa yang dikatakan oleh kakak kedua ada benarnya juga. Tadi di ruang tamu aku mendengar ayah kita berkata, kali ini kita pasti akan membuat orang-orang itu menyesal." Jelas sekali beliau sangat percaya diri terhadap kompetisi bela diri ini. Mendengar perkataan itu, semua orang pun menarik nafas dalam-dalam. Kalau memang benar begitu, berarti Tuhan memang memberkati keluarga Jiang. Sampai-sampai membuat leluhur tua berhasil menerobos tingkat kultivasinya lagi 2 hari sebelum kompetisi bela diri diadakan. Saat itu di halaman belakang, Skyler keluar dari loteng dengan wajah yang sangat bersemangat. Seperti apa yang dikatakan Zaki.
Sekarang ia benar-benar sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Louis. Sudah tidak sabar ingin berterima kasih pada Louis. Karena tanpa bantuan Louis, entah bagaimanapun dia tidak akan mungkin bisa menerobos ke puncak alam pemurnian di saat yang genting ini. Senior, harap terima hormatku ini. Seketika ia melihat Louis, Skyler langsung berlari ke hadapannya dan membungkukkan badannya untuk menandakan rasa terima kasihnya. Louis menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu. Ini semua adalah hasil kerja kerasmu sendiri. Kalau bukan karena jerih payahmu yang kau kumpulkan selama bertahun-tahun ini, juga tidak mungkin kau bisa mencapai puncak alam pemurnian dengan gambarku ini saja." Ini juga di luar dugaan Louis. Ia sebelumnya benar-benar tidak menyangka Skyler sudah terjepit di depan penghalang ini selama bertahun-tahun. Skyler berkata dengan sopan, "Senior, jangan berkata seperti itu. Kalau bukan karena ajaran Anda, entah berapa lama aku harus menghadapi halangan ini." Louis tersenyum dan berkata, "Sekarang apakah kau masih membutuhkanku untuk membantu kalian bertarung bela diri dengan Yonatan Hall? Kami tidak akan merepotkan senior. Kali ini aku akan turun tangan sendiri dan menghajar Yonatan Hall habis-habisan. Bagaimana kami dulu mengusir keluarga Hall dari kota Jinling. Kali ini aku akan mengusir mereka sekali lagi. Dan kali ini, aku tidak akan memberi kesempatan untuk keluarga Hall lagi." Setelah Skyler menerobos ke puncak alam pemurnian, semangatnya semakin bertambah. Ia bahkan kelihatan lebih muda dari Zaki. Selain itu, rasa percaya diri mereka juga bertambah banyak. Pertempuran antar dua keluarga kultivator seperti ini pasti diperhatikan oleh banyak orang dari aliansi bela diri. Kalau tidak, kalau sampai mereka bertarung terlalu sengit dan langsung melenyapkan seluruh anggota lawan, pasti akan menimbulkan kasus yang sangat besar. Kedua belah pihak pertempuran sudah membuat perjanjian. Yang kalah keluar dari kota Jinling, dan 90% dari harta pihak yang kalah harus diserahkan kepada pihak yang menang. Bertahun-tahun yang lalu, Skyler memang pernah bertarung dengan leluhur tua keluarga Hall, Saga Hall. Waktu itu memang Skyler yang menang. Tapi pada akhirnya ia tetap berbaik hati dan hanya mengambil setengah dari harta keluarga Hall. Siapa sangka setelah bertahun-tahun berlalu, ternyata keluarga Hall masih ingin kembali ke kota Jinling lagi untuk membalaskan dendam mereka pada keluarga Jiang. Meskipun keluarga Jiang adalah keluarga kultivator bela diri, tapi generasi-generasi baru di bawah mereka hanyalah orang-orang biasa saja. Kalau sampai keluarga Hall suatu hari berbuat keji dan membunuh beberapa generasi baru keluarga Jiang yang penting, bahkan aliansi bela diri pun tidak akan mengetahuinya. Oleh karena itu, Skyler terpaksa menerima ajakan pertempuran sengit ini. Skyler hanya menyesal dirinya tidak berbuat lebih keji lagi terhadap keluarga Hall. Skyler melihat Zaki yang sama bersemangatnya di sebelah sejenak, lalu langsung mengembalikan tatapan matanya ke arah Louis dan berkata, "Senior, saat aku sedang menerobos tingkatanku ini, anak ini melayani Anda dengan baik kan?" Louis juga melirik ke arah Zaki sejenak, namun alisnya sedikit mengkerut. Seketika Zaki pun sampai tidak berani bernafas. "Tentu saja, Pak Tua ini cukup cekatan. Selalu menyuguhkanku teh dan bersujud padaku. Cukup rajin juga." Setelah menggoda Zaki, Louis pun mengembalikan posisi alisnya dan berkata sambil tersenyum, "Baguslah kalau begitu. Baguslah kalau begitu." Skyler juga menghela nafas lega. "Kalau sampai aku tahu anak ini tidak melayani Anda dengan baik, aku pasti akan meledakkan kepala bodohnya itu." Bersambung.